الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. Surat An-Nisa masih di 59 ya? Masih 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh, para pengurus yang saya hormati, jemaah, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kembali atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah di subuh ini. Kembali Allah berikan kita istiqomah
untuk melanjutkan kajian selepas salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hanya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun susah berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih kajian kita di surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, athi'ullah, takutlah, turutlah kalian kepada Allah. Wa athi'ur rasul, dan turutlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri minkum, dari kalian. Fa in tanaza'tum, maka apabila bertikai, tanaza'tum untuk berselisih, fi syai'in, di dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah oleh kalian hu, itu syai' ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul. In kuntum tu'minuna, jika kalian itu beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, khairun, itu lebih baik bagi kalian, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik rujukan, takwil. Masih penjelasan dasar hukum-hukum Islam. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang hukum amanah, yang mana hubungan ini, amanah ini adalah hubungan yang tidak boleh hilang. Karena ada amanatul abdi ma'ar rabbih, ada amanat antara kita dengan Tuhan, ada amanatul abdi ma'an nas, amanat kita dengan orang-orang lain, ada amanatul abdi ma'an nafsihi, ada amanat yang berhubungan dengan diri kita sendiri, dan wa amatul abdi ma'al kauni, dan amanah antara kita dengan alam semesta. Lalu selepas itu disusun hukum-hukum. Karena kita di alam fana ini perlu sesuai dengan keinginan yang membuat alam fana. Maka disusunkanlah hukum. Nah, hukum ini yang pertama adalah ati'ullah. Turutlah kepada Allah. Yang dimaksudkan turut kepada Allah itu adalah turut dengan apa yang tertera di dalam kitab Allah. Karena kalau liatin Allah kita kan nggak bisa. Turut apa yang ada di dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah nyuruh baik, ya baik. Dalam kitab Allah nyuruh sholat, puasa, zakat, haji, ya lakoni. Itu maksudnya. Secara singkatnya, laksanakan perintah, jauhi larangan, gitu. Termasuk di dalamnya hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum perjanjian, hukum-hukum ancaman, thariqah perjanjian, atau bahkan thariqah jalan-jalan yang menjadikan kita bahagia, menghindari celaka. Tengok itu. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Baru dua ya kemarin ya. Taat ke Rasul.
Taat ke Rasul yang dimaksudkan itu semasa hidup tentunya. Kalau nabinya masih ada, tanyain ke nabi. Ada masalah, datang ke nabi. Perlu masalah, nanya ke nabi. Nah kalau sekarang kita ada masalah mau datang ke nabi gimana? Maka tentu setelah wafat, setelah nabinya itu pindah dari alam fana ini, tentu yang dimaksudkan ila Rasul itu adalah sunnah-sunnahnya. Pekerjaan-pekerjaan Nabi, ketetapan hukum yang sudah dilakoni oleh Nabi, atau yang telah dikatakan oleh Nabi, atau bahkan yang pernah dibiarkan oleh Nabi, bahkan yang diinginkan oleh Nabi, itulah yang disunnahkan. Takriri, qauli, fa'li, sama himmati. Nah ternyata di dalam perjalanan sunnah, karena hadis ini banyak perawinya, periwayatannya, banyak orang yang mengatakannya, akhirnya disusunlah dalam keilmuan ini. Dalam ilmu mustalahul hadis, bahwasanya hadis yang dimaksudkan oleh Nabi itu kan bersumber daripada 3. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau enggak digituin nanti tidak ada dasar kekuatan. Karena kadang-kadang ada yang disebutkan hadisnya tapi ternyata perawinya kurang sikoh. Ada perawinya sikoh tapi orangnya cuman sendirian. Maka dibagilah oleh para ulama. Karena ini adalah hadis yang tentu khobarnya harus mutawatir, harus tersusun dengan orang yang banyak, maka dibikinlah ada hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis mutawatir ini pun juga ada mutawatir secara lafziyah. Memang masyhur orang-orang mengatakan bahwa lafadznya seperti itu. Ada yang secara maknawiyah, lafadznya mungkin beda-beda tapi maknanya sama. Itu disebutnya mutawatir. Lalu ada lagi yang ahad. Hadis ahad. Hadis ahad itu ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Kalau hadis ahad yang masyhur itu perawinya banyak. Seperti misalkan dalam hadis itu ada menyebutkan ittaqul hadisa anni. Kata Nabi, takutlah kalian dengan hadis dariku. Illa ma alimtu. Terkecuali apa yang kalian ketahui. Tapi ketika itu faman kadzaba, siapa orang yang membohongkan hadis alayya dariku secara sengaja muta'ammidan falyatawawwa maq'aduhu minan nar, maka siap-siaplah tempatnya dalam neraka. Jadi kita ini harus takut dengan hadis yang didatangkan dari Nabi, alih-alih ini Nabi yang mengatakan padahal bukan. Hadis ini misalkan dari disebutkannya kuat ini hukum dari Nabi, padahal bukan. Padahal kita tahu, atau bahkan kita bikin-bikin. Seolah-olah ini hadis dikatakan oleh Nabi, padahal kita yang bikin. Takutlah kata Nabi kalau begitu. Karena sejatinya orang yang bohong, orang yang membuat-buat kebohongan daripada Nabi, maka siap-siap aja tempatnya kata Nabi di neraka. Nah ini kata Imam Nawawi, yang meriwayatkan hadis macam seperti ini saking banyaknya disebutnya mutawatir, saking banyaknya sampai ada 200 perawi. Masyhurnya ini hadis. Masyhur di kalangan perawi, tidak masyhur di kalangan kita. Kalau di kita kan nggak tahu.
Itu saking banyaknya. Ada yang aziz. Kalau aziz itu biasanya sedikit. Perawinya 2 orang. Ada yang gharib. Hadisnya ada cuman perawinya seorang aja. Makanya dipertanyakan. Nah, ketika yang hadis yang ahad yang masyhur, maka dari sinilah ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Apakah dhaif itu tidak bisa dipakai? Sebetulnya kalau untuk menanamkan hukum memang tidak boleh dipakai. Tapi kalau untuk fadhailul amal, penggedoran daya gedor ibadah supaya semangat, boleh dipakai. Hadis dhaif itu boleh dipakai, kata Imam Nawawi. Tapi untuk mencetuskan satu hukum tidak boleh. Karena lemah perawinya, lemah perjalanan hadisnya. Lalu yang ketiga nih. Wa ulil amri minkum. Ulil amri. Kadang ada yang suka mengartikan ulil amri itu pemerintah. Atau pemegang kekuasaan minkum antara kalian. Siapa yang diberikan penguasaan di sini? Ulil amri yang dimaksudkan oleh para mufassirin itu adalah mereka-mereka yang punya otoritas dalam keilmuan. Termasuk di dalamnya ada khulafaur rasyidin. Khalifah yang 4. Termasuk di dalamnya imam-imam mujtahid. Itu adalah ulil amri. Sepanjang ulil amri itu memerintahkan kebaikan, maka kita harus turut dengan pemegang kekuasaan itu. Tapi kalau seandainya dia itu ulul amri, pemegang kekuasaan, tapi merintahkan jelek. Merintahkan maksiat, tidak boleh. Karena Nabi sendiri menyebutkan, la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Sekalipun orang tua, kalau nyuruh maksiat gak usah digubris. Sekalipun itu harus taat kepada suami, tapi kalau suaminya nyuruh maksiat, gak usah ditaati. Gak usah ditaati. Kan ada alih-alih taat ke suami katanya. Kata suaminya, kamu layanin dia. Dilayanin dia. Alih-alih taat ke suami, padahal disuruh maksiat oleh suami. Tak bisa. Pemegang kekuasaan ini sepanjang dia memerintahkan kebaikan, sepanjang memberikan ketaatan, maka boleh kita taat dengan mereka. Tapi kalau berbalik daripada itu, tak usah. Termasuk imam mujtahid. Itu kategorinya termasuk ulul amri ini. Ulul amri, pemegang kekuasaan dalam masalah hukum. Bahkan penguasa, ahli-ahli hukum. Itu ulul amri itu. Berarti kalau di kita ini termasuk di dalamnya ya pembikin undang-undang. Pembikin undang-undang yang membuat mereka, lalu undang-undangnya untuk kita, kemaslahatan kita ya ikuti. Kita aja yang ngikutin, tapi yang bikin undang-undang malah ngaco. Kita disuruh aturan itu suruh dipakai, tapi mereka sendiri keluar koridor. Jadi sebetulnya undang-undang itu untuk siapa? Sekarang dewe ya. Akhirnya marah tuh rakyat tuh. Kalau sudah marah kan tuh berangkas aja dikeluarin tuh. Berangkas orang dikeluarin tuh. Ya Allah. Itu akibat salahnya pengelolaan. Kalau memang mereka benar tadinya ya insya Allah. Ya, bukan gitu.
Tapi karena sudah kelewatan, Allah kasih pelajaran. Masih mending di kita nih, alhamdulillah reda sudah. Nih di Nepal tuh, hancur sudah. Nepal nih hancur sudah. Kelewatan sudah mereka. Setiap pejabat dihancurkan rumahnya. Gedung-gedung parlemen pemerintahan dibakar semuaan. Bangkrut tuh negara. Kita nih masih mending, alhamdulillah. Dengar adzan masih sholat kita. Demo anarkis dengar adzan sholatan bang. Masih mending kita nih. Hanya terima kasih lah dengan rakyat. Nah kembali kepada ulul ardi. Ini para imam mujtahid, ini pemegang kekuasaan itu dalam hukum-hukum. Memang yang kita ketahui dalam segi mujtahid itu adalah 4 ya. Walaupun pada dasarnya imam mujtahid itu asalnya itu banyak sebetulnya, ada 13 imam mujtahid itu. Karena perkembangan mereka itu tidak ada yang melanjutkan, maka akhirnya apa yang dihukumkan oleh mereka itu tidak ada yang berkembang. Kalau misalkan kita lihatin ada dulu Imam Hasan Basri, itu imam mujtahid itu. Imam Hasan Basri ini di Kufah, lahir di 21 Hijriah. Terus ada Imam Abi Hanifah, orang Kufah juga. Kemudian ada lagi Al-Auza'i, ini imam di Syam, 157 Hijriah. Ada Imam Sufyan As-Sauri, ada lagi Al-Bais bin Sa'ad, kemudian ada Imam Malik bin Anas, ada Sufyan bin Uyainah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ishaq bin Ruhaina, kemudian ada lagi Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Abu Sur, Imam Abu Daud Al-Zahiri, kemudian ada Ibnu Jarir. Itu imam-imam mujtahid itu. Tapi kenapa cuman yang muncul cuman 4? Yang lainnya kemana? Imam mujtahid yang sedemikian banyak itu memang dipunculkan oleh Allah 4. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. 4 yang dipunculkan dari sekian banyak itu. Karena memang sunnatullahnya seperti itu. Allah menginginkan tuh kadang-kadang 4 yang dibikin oleh Allah. Dari mulai kejadian bulan yang dimuliakan 4. Kan? Terus kemudian dari segi jihad 4. Kanan kiri depan belakang. Utara selatan timur barat. Sahabat sekian ribu nabi yang muncul 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal banyak sahabat. Dari segi pemimpin surga pun dari perempuan itu 4. Bahkan para mujtahid pun demikian banyak, tapi yang dipunculkan cuma 4. Bahkan yang dianjurkan di dalam Quran untuk nambah bebinian pun 4. Sambil takut nyebut 4-nya itu. Asli memang begitu sunatullahnya. Gitu. Nah yang lain itu bukan berarti tidak berkembang. Gitu. Berkembang pada masanya, tapi setelah wafatnya tidak ada banyak yang meluruskannya. Bahkan tidak ada penerusnya. Lain halnya kalau imam yang 4. Kalau imam yang 4 itu banyak penerusnya. Bahkan banyak kitab-kitabnya yang ditulis oleh para santrinya. Akhirnya nyampe perkembangannya itu setiap negara. Kalau yang lainnya enggak ada. Walaupun hukum-hukumnya kadang-kadang suka ada yang dipakai. Seperti di dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin. Itu di dalamnya itu banyak hukum-hukum imam-imam yang
yang enggak masyhur itu. Sehingga untuk diperkenankan oleh kita dipakai dalam masalah hukum itu. Walaupun tidak biasa. Gitu. Nah ini yang menjadikan dasar. Yang kemudian hari menjadi satu hukum rujukan buat kita. Wa ulil amri minkum itu adalah ijma. Kesepakatan. Gitu. Sehingga kesepakatan ini bukan kesepakatan orang biasa. Makanya ada ijma ulama gitu kan. Ijma ulama itu bukan orang-orang biasa. Orang-orang hebat, kumpulan orang-orang hebat. Bahkan disebutkan kalau misalkan kita ijma, ijma itu kan ada dua. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Ada ijma yang memang berdasarkan argumentasi masing-masing sehingga merujuk satu hukum. Ada ijma sukuti ketika diputuskan oleh seseorang semua orang diam. Macam tarawih tuh. Sayyidina Umar memutuskan 20. Sementara asalnya tarawih itu beda-beda. Ada yang 11, ada yang 20, ada yang 36, bahkan ada yang 100. Dalam satu kali tarawih. Yang sini sudah selesai, yang sono belum. Terus tuh muncul gitu tarawih. Kata Sayyidina Umar kalau masalah begini nih kelihatannya enggak kompak. Diputuskanlah oleh Umar selaku khalifah pimpinan tertinggi dalam Islam pada masa itu. Kata Umar, aku putuskan tarawih ini 20 rakaat. Itu sahabat yang ketika itu banyak. Termasuk di dalamnya ada sahabat utama, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, masih ada. Tapi mereka diam semua. Nah, itu ijma sukuti disebutnya. Kesepakatan yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Kenapa sahabat-sahabat itu diam semuaan, sementara kita masih banyak yang kerucuk? Sementara kita masih banyak yang ngomel-ngomel tentang masalah ini. Sahabat aja diam semuaan. Nah, itu ijma sukuti disebutnya. Bahkan ke sana lagi ijma para sahabat. Ijma sahabat yang 4. Ijma sahabat antara Abu Bakar dengan Umar. Ijma ulama Madinah. Ada ijma ulama Kufah, ada ijma itrah bahkan. Ijma itrah itu adalah ijmanya ulama Syiah. Itu kesepakatan itu. Itu ulul amri disebut. Jadi bukan kesepakatan orang-orang biasa. Makanya ketika disebutkan ini ijma para ulama, kita tuh harus turut. Kenapa? Karena ini dasar hukumnya kuat. Mana yang berdasarkan hukum para ijma itu dibolehkan? Karena fa'tabiru ya ulil absor. Kata Allah, fa'tabiru ya ulil absor. Ngambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan hati. Itu yang dimaksudkan itu adalah kesepakatan para ulama. Bahkan di dalam hadis disebutkan la tajtabi'u ummati ala khata'in. Tidak akan mungkin bersepakat umatku dalam kesalahan. Nabi menyebutkan umatku itu tidak akan mungkin bersepakat membuat kesalahan. Pasti yang dibikin kesepakatan itu adalah kemaslahatan. Umatku ya. Kalau yang membuat kesepakatan dalam salah berarti bukan umat Nabi. Itu aja. Kalau ngaku umat Nabi, membuat kesepakatannya tidak mungkin keluar dari koridor aturan Nabi. Itu. Dah, jangan. Yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian itu berselisih paham dalam masalah satu urusan, farudduhu ila Allah. Kembalikan itu urusan ke Allah war Rasul dan juga Rasul. Apa yang dimaksudkan ini? Ini yang disebutkan oleh para ahli ulama, yaitu hukum kias. Itu. Fa in tanaza'tum itu adalah dasar kias. Apa kias tuh? Anomali.
Apalagi perbandingan kias. Nah ini di dalam hukum kias tentu akan menjadi dasar hukum bagi kita. Sebab di dalam kias itu persamaan satu hukum untuk membuat kehukuman yang sama. Boleh jadi dari sononya itu korma, tapi datang ke kita jadi beras. Nah itu kan kias itu disebut itu. Apa yang mendasarkan bolehnya itu kias dipakai? Karena sama-sama menjadi bahan pokok satu negeri. Makanya kalau kita ini misalkan anti kias, oh nggak usah pakai kias, kita harus Quran aja dengan hadis. Ya oke kalau begitu. Nanti giliran zakat Idul Fitri nggak usah pakai beras. Korma aja tuh. Korma aja sudah. Oh saya pakai beras, apalagi pakai duit. Oh jauh banget. Apa enggak susah sama kita? Karena ini adalah persoalan yang mungkin harus ada persamaan, jadi datanglah hukum kias ini. Makanya kita ini makan beras, tidak makan korma. Begitu nanti kita hukum zakat, keluarkanlah beras. Ah saya ini Pak Ustadz gandum, ya udah kalau begitu gandum aja. Keluarin. Maka di dalam kias ini pun juga sama. Ada beberapa macam hukum kias. Ada kias elati, ada kias dalalati, ada kias syibhi. Emangnya mudah ngaji tuh? Mumet bang ngaji tuh. Makanya mahal ilmu tuh. Maka saking mahalnya, jangan sedikit masih duitnya. Ngaji itu al-ilmu golun, ilmu itu mahal. Mikirnya pun juga luar biasa. Ilmuwan itu. Belum lagi nanti dari ilati itu ada ilati jali, ada ilati khafi. Belum lagi dari ilati jali itu ada aulawi, ada musawi. Kias-kias juga tuh. Ah Ustaz ribet kalau begitu. Lihatin rukunnya aja dah. Oke, rukun kias itu jangan terlepas. Pertama adalah usul. Usul itu hukum pokok. Yang kedua terdiri dari furu. Yang ketiga hukum asal. Kemudian yang keempat adalah al-ilati. Itu dasar hukumnya daripada kias. Kasih contoh Ustaz, kalau betul ada kias, oke, kalau begitu. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah? Ketika kita ini disuruh oleh orang tua, maka kita tidak boleh mengatakan, uff. Kan gitu. Fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff. Ketika kalian dikatakan oleh orang tua, jangan kalian mengatakan ah. Kalau di dalam bahasa Quran itu adalah yang diharamkan, yang tidak boleh itu adalah kalimat uf, kalimat ah. Lalu sekarang misalkan, oh kalau begitu yang nggak boleh itu ah saja. Kira-kira kalau nempeleng orang tua, boleh gitu. Kan ini bahasanya adalah bahasa uf. Fala taqul lahuma uf. Jika kalian sudah besar, ketika orang tua mengatakan kepada kalian, nak tolong ambilkan ah. Kita ini nyebutin ah. Di dalam bahasa Quran kalimatnya adalah ah saja. Tidak ada bahasa mukul. Maka ah saja diharamkan oleh Allah. Lalu kita punya pemikiran, kan yang diharamkan cuman ah. Kalau mukul, ini kias ini disebutnya. Jadi bahasanya itu ah saja sudah menyakitkan orang tua, apalagi mukul. Gitu. Jadi sumber dalilnya adalah sama-sama menyakitkan. Kalau nyebutin ah saja kita sudah diharamkan oleh Allah karena menyakitkan hati orang tua.
apalagi orang tua dipukul. Lebih lagi. Itu dasar hukum dari qiyas. Hukumnya gitu. Karena sama-sama menyakitkan hati. Atau misalkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kalian mendekati zina karena itu adalah perbuatan keji. Yang tidak diperkenan itu adalah mendekati. Lah kalau zinahnya? Ini kalau seandainya kita ini error dalam pemikiran, tidak dikias itu tidak digali, tentu pemahamannya akan begitu. Sehingga tidak mustahil kan gini. Ada orang kadang-kadang ya, Ustaz, kan yang diharamkan di dalam Al-Quran itu khamar, Ustaz. Ini kan yang saya pakai ganja. Coba. Innamal khamru wal maisir. Sungguhnya yang khamr wal maisir wal azlam mundinasib rijsun itu adalah najis. Yang dinajiskan itulah khamr. Yang saya pakai Ustadz ini adalah misalkan rumput. Yang dipakainya adalah ganja. Yang dipakai adalah whisky, brandy, sambagen, blogen, martini, vodka, menten, KBI, pir, cimeng, heroin. Atau pan gaul dulu, Pang. Sebelum jadi kiai itu jadi preman dulu. Sementara di dalam Al-Quran kan homer aja. Homer itu bisa terbentuk dari perasan korma, perasan anggur, itu homer. Arak lah bahasanya. Nah sementara sekarang kan yang memabukkan bukan hanya sumber dari situ saja. Ada yang berupa kelihatan suci padahal tetap najis. Ada yang sudah najis memang kelihatan. Banyak versinya. Yang tadi disebutkan itu kan. Dari mulai yang cair sampai benda yang padat. Whisky, brandy, sampagen, blogen, martini, vodka, mensen, KTI, bir, cimeng, heroin, kokain, adam, lop-lop, triple X, sabu-sabu, gembling, topi piring, intisari, lempok. Coba sebutin satu-satu. Jadi sebetulnya kenapa diharamkan semua ini? Karena sama-sama menghasilkan mabuk. Jadi sama-sama menghasilkan mabuk inilah yang menjadikan kias dasar itu. Walaupun itu khamr yang disebutkan di dalam bahasa Quran, bukan berarti whisky brandy ini tidak haram. Tetap haramnya. Di mana haramnya? Karena jihadnya sama-sama menghasilkan mabuk. Itu sama-sama menghasilkan hilang akal. Nah, itulah dasarnya jadi hukum kias. Maka sama-sama hukumnya jadi haram. Walaupun tidak disebut dalam bahasa Quran. Ini usul fikih disebutnya. Kalau dalam fikih nggak bakal ketemu. Buka usul fikihnya oleh kita. Farudduhu ilallahi war rasul. Gitu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kalau kita iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka buka hukum ini, buka. Pak tabiru ya ulil absor itu adalah satu pemikiran yang harus dipakai oleh kita. Ambil pelajaran kata Allah. Orang yang punya mata hati. Bukan ini. Kalau akal ini terbatas, ada mata hati. Untuk memikirkan dasar keilmuan kita. Sebatas mana kira-kira ini halalnya. Sebatas mana ini haramnya. Itu perlu dipikir. Makanya penggalian di dalam hukum kitab, Quran, hadis, memang iya. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan hadis. Gak usah pakai kaul para ulama. Memang betul.
Kita ini sumber ilmu itu, sumber hukum itu semua dari Quran dan hadis. Akan tetapi ketika untuk membuka Quran dan hadis tanpa bimbingan para ulama, sulit untuk dibuka. Nah, ini peranan ulama. Makanya ulama membuat kitab usul fikih diterangkan. Untuk apa? Untuk membuka Quran hadis itu. Tapi kalau kita tok Quran hadis saja yang kita buka, nggak bakalan bisa ketemu. Nanti itu sumbernya yang begitu tuh tadi. Bahkan ada yang nyebutin begini ke saya tuh, Pak Ustadz, yang diharamkan kan daging babi. Saya biasa makan anjing. Karena di dalam Quran nggak ada anjing disebut. Kata saya betul juga. Benar juga karena anjing nggak disebut, coba sok. Dalam Quran yang disebut adalah lahmal khinzir, daging babi. Daging anjing nggak disebut. Berarti daging anjing boleh gitu. Kan error kalau begini. Maka lihatlah dalam hadis. Kalau memang di Quran nggak ada, lihat di hadis. Kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, lihat ijma. Kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, lihatin kias. Gitu. Jadi terbentuk hukum. Nggak salah-salah. Wa khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu kata Allah. Apa yang dimaksudkan dzalika itu? Pengembalian hukum kepada Quran dan hadis memakai kesepakatan ulama dan qiyas itu khairun, lebih baik untuk kalian daripada berselisih paham yang tidak ada ujung. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik takwilan. Artinya pengembalian rujukan itu lebih baik masalah begitu. Kembalikan kepada pokoknya dulu, lalu nanti furu'iyahnya diakurkan dengan pokok. Sesudah hukum itu akur dengan pokok, maka hukum asal, hukum furu' yang dijadikan. Maka dari situ itu terbentuklah elat. Apa alasannya? Baru jadi hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqunal wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.